H-0, H-96, lorong arsip mati. Lorong arsip itu membentang panjang seperti perut bangkai raksasa yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Udara di dalamnya dingin, bercampur bau besi berkarat dan kertas lembab. Dindingnya penuh rak berderet, menjulang tinggi hingga hampir menyentuh langit-langit. Kotak-kotak arsip berjajar rapi, sebagian terjatuh, isinya berhamburan, dokumen kusam, map sobek, dan pita rekaman tua. Lampu neon kuning di langit-langit bergetar, cahayanya redup dan berkedip seolah enggan menerangi apa yang disembunyikan di dalam. Langkah Zainar bergema pelan, seakan suara kecil saja bisa memanggil sesuatu dari kegelapan. Nafasnya berat, bukan hanya karena tubuhnya masih lemah, tetapi juga karena setiap sudut ruangan memancarkan rasa tidak wajar. Rasanya seperti dia sedang berjalan di antara makam, hanya saja makam ini dipenuhi kenangan yang sengaja dilupakan. Tempat ini jelas punya rating 0 bintang di aplikasi pariwisata. Serius, kalau ada yang ngajak jalan-jalan ke arsip mati jam segini, lebih baik aku pura-pura mati saja. Chip bersuara datar, mencoba bercanda tapi nada takutnya tidak bisa disembunyikan. Zainar tidak menanggapi, matanya menyapu deretan rak, mencari tanda kehidupan. Tumpukan debu di lantai berjejak, tapi jejak itu terlalu samar untuk ditebak apakah baru atau sudah lama. Jemarinya menyusuri permukaan meja panjang yang ditinggalkan di tengah lorong, meninggalkan garis bersih di atas debu tebal. Kenapa harus ke sini? Kita baru saja dikejar 5 monster semi-algoritma. Dan kamu pikir, oke, ide bagus, ayo masuk ke gudang penuh rahasia busuk. Brilian sekali, Zainar, Chip melanjutkan, kali ini jelas panik. Aku butuh jawaban, gumam Zainar. Suaranya serak, tapi mantap. Ia berhenti di depan pintu besi kecil di sisi lorong. Pintu itu nyaris tertutup rapat, catnya terkelupas, dan engselnya berkarat. Sebuah tanda pudar terukir samar, arsip khusus. Ia menekan gagang pintu perlahan. Bunyi berderit panjang menggema ke seluruh lorong, membuat bulu kuduknya meremang. Di balik pintu itu, ruangan sempit terbuka. Rak-rak berisi kotak hitam tersusun rapi, setiap kotak diberi label angka yang hampir hilang dimakan waktu. Ruangan ini lebih lembab, seakan udara sendiri enggan masuk. Zainar melangkah pelan, menyapu ruangan dengan pandangan waspada. Tidak ada suara, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar jelas. Ia berhenti di depan sebuah meja dengan terminal komputer tua. Layarnya mati, penuh debu, kabel-kabelnya menjuntai seperti akar kering. Chip bergumam, lebih pelan kali ini. Aku nggak suka tempat ini. Mesin-mesin tua suka punya kebiasaan jelek, tiba-tiba nyala sendiri, padahal nggak ada yang minta. Dan biasanya, itu bukan pertanda bagus. Zainar menyentuh permukaan terminal dengan ujung jarinya. Debu menempel, dinginnya terasa menembus kulit. Ia bisa merasakan sesuatu, bukan listrik, tapi semacam sisa energi yang masih tertinggal, seperti napas terakhir dari mesin yang mati enggan. Ia menarik kursi besi yang tergeletak di dekat meja, suaranya berderit keras. Lalu ia duduk, menatap layar kosong di hadapannya. Lorong arsip itu tetap sunyi. Tapi entah kenapa, Zainar merasa sedang diperhatikan. Tepat saat itu, dari kejauhan, terdengar bunyi klik pelan, seperti saklar tua yang dipaksa bergerak. Suara klik itu berulang, semakin jelas, seperti roda gigi tua yang berputar untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun tidur. Zainar menoleh ke arah lorong, tapi tidak ada siapapun. Lampu neon di atasnya bergetar lebih keras, cahayanya meredup, lalu kembali menyala dengan intensitas aneh, seperti sedang dipaksa memberi tenaga. Chip langsung bersuara cepat, nada waspada menggantikan gaya malasnya. Oke, ini bukan halusinasi. Sesuatu di sini baru saja bangun. Dan percayalah, aku tidak suka kejutan jam segini. Layar terminal di depannya bergetar, muncul garis horizontal berwarna hijau. Bunyi bip pelan terdengar, disusul kilatan cahaya samar. Mesin itu hidup kembali, meski jelas-jelas tidak terhubung dengan sumber daya utama. Zainar mencondongkan tubuh, matanya menyipit. Bagaimana bisa nyala tanpa listrik? Bisiknya. Chip menjawab pelan, hampir terdengar seperti desahan. Sama seperti para morta, kalau ada sisa energi di udara, ada kemungkinan mesin-mesin tua ini bisa menyedotnya. Kadang, mereka tidak benar-benar mati. Hanya menunggu seseorang tolol menyalakannya lagi. Jari Zainar menyentuh papan ketik berdebu.
Setiap tombol terasa rapuh, seolah bisa hancur kalau ditekan terlalu keras. Namun layar terus berkedip, baris kode kuno muncul, bergulir perlahan. Accessing Archive. Udara di ruangan seketika jadi lebih dingin. Zainar menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ingatannya melayang ke malam sebelumnya, para morta, kejar-kejaran, dan skor hidupnya yang hampir habis. Kini, ia seperti masuk lebih dalam ke sarang rahasia mereka. Kalau kamu nekat buka data ini, Chip bergumam lirih, kemungkinannya 2, 1, kamu dapat jawaban. 2, kamu dapat kutukan baru. Dan aku jujur tidak yakin kamu siap untuk yang kedua. Zainar menekan satu tombol, layar terminal merespons, menampilkan logo militer lama, burung Garuda dengan sayap patah, simbol yang sudah dihapus dari sejarah resmi. Garis teks berjalan pelan, lalu berhenti pada satu kalimat. Arsip khusus, klasifikasi hitam, hanya untuk komandan. Jantung Zainar berdetak lebih cepat. Kata, hitam, kembali muncul, sama seperti data hitam di ruang server sebelumnya. Rasanya bukan kebetulan. Ia bersandar sejenak, menatap layar yang berkedip. Kalau jawaban ada di sini, aku harus lihat. Chip mendengus, jelas tidak setuju. Oh tentu, karena apa yang lebih baik dari membuka kotak Pandora nomor 2, setelah yang pertama hampir bikin kita jadi makanan para morta. Brilian, Zainar. Tapi Zainar tidak goyah. Jemarinya melayang di atas papan ketik, ragu sejenak, sebelum akhirnya menekan kombinasi tombol yang muncul di layar. Terminal berdengung keras, kipas di dalamnya meraung seolah berteriak setelah lama terkubur. Kotak-kotak arsip di rak bergetar pelan, debu berjatuhan seperti hujan tipis. Ruangan seakan ikut bernapas bersama terminal yang terbangun kembali. Chip menghela napas panjang, pasrah. Baiklah, aku ikut saja. Tapi kalau nanti ada monster keluar dari layar, aku bakal bilang, aku sudah memperingatkanmu. Zainar menatap layar yang kini menampilkan deretan file dengan label aneh, campuran huruf dan angka. Tangannya gemetar, tapi tatapannya tegas. Sekarang, mari kita lihat apa yang mereka sembunyikan. Terminal mengeluarkan bunyi klik berat, lalu sebuah pesan peringatan muncul di layar. Akses memicu sistem keamanan otomatis. Lanjutkan. Zainar menahan napas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jari Zainar berhenti di atas tombol enter. Pesan peringatan itu berkedip, huruf-hurufnya tampak seperti perintah dingin dari masa lalu. Lanjutkan. Chip bergumam, suaranya menurun, hampir terdengar seperti doa. Kalau aku punya tubuh, aku sudah kabur keluar ruangan ini. Tapi sayangnya, aku terjebak di kepalamu. Jadi, ayo kita mati bersama, Zainar. Dengan tarikan napas dalam, Zainar menekan enter. Layar terminal bergetar, lampu di ruangan padam sejenak sebelum menyala kembali, redup dan pucat. Mesin berdengung lebih keras, lalu kilatan gambar samar memenuhi monitor. Awalnya hanya noise, garis putih, bintik hitam, suara statis yang menusuk telinga. Perlahan, bayangan kabur mulai terbentuk. Seorang pria berseragam militer berdiri di depan kamera, wajahnya tak jelas karena distorsi. Ruangan di belakangnya tampak sama dengan arsip tempat Zainar duduk sekarang, hanya lebih bersih, seakan rekaman ini diambil puluhan tahun lalu ketika tempat itu masih hidup. Zainar menyipitkan mata, mencoba fokus pada wajah pria itu. Namun tiba-tiba kamera bergeser, memperlihatkan sekumpulan tentara. Beberapa memakai masker logam dengan simbol tengkorak retak. Detak jantung Zainar semakin cepat, para morta. Rekaman terus berganti adegan. Kamera bergerak di lorong, melewati barisan pasukan, lalu berhenti di depan satu sosok. Wajahnya samar, tertutup bayangan dan noise digital. Tapi ada sesuatu yang membuat Zainar membeku. Postur tubuh, garis rahang, bahkan cara berdiri itu, terlalu mirip dirinya sendiri. Itu, aku, suaranya bergetar, hampir tidak keluar. Chip langsung menimpali, nada suaranya setengah panik. Oke, itu jelas bukan hal bagus. Sangat bukan hal bagus. Kalau itu benar kamu, artinya ada rekaman tentangmu jauh sebelum kamu sadar siapa dirimu. Dan jujur, itu kemungkinan besar artinya buruk. Zainar maju satu langkah mendekati layar, matanya terpaku pada sosok itu. Sosok di rekaman menoleh sedikit, memperlihatkan mata yang buram tertutup statis. Namun meski kabur,
Zainar bisa merasakan tatapan itu menusuk, seolah melihat langsung ke dirinya yang menonton sekarang. Dingin menjalar dari punggung hingga tengkuknya. Ruangan arsip semakin sesak, udara makin tipis. Rekaman bergetar, suara statis makin keras. Potongan gambar lain muncul, prajurit yang jatuh, ruangan terbakar, simbol algoritma skor muncul sekilas di dinding. Lalu, sosok samar yang mirip Zainar kembali muncul, kali ini mengangkat tangannya, menunjukkan pergelangan dengan angka skor yang sama persis dengan milik Zainar sekarang. Zainar terhuyung ke belakang, kursinya berderit keras. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Chip nyaris berteriak, ini gila, kalau itu benar kamu, berarti, kamu bagian dari proyek mereka. Atau mungkin, ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada getir, kamu pencipta dari semua ini, Zainar. Layar mendadak gelap, meninggalkan hanya suara statis yang menusuk. Lalu muncul kembali, kali ini lebih dekat, wajah samar itu memenuhi layar. Senyum tipis terlihat, tapi pecah-pecah seperti retakan kaca. Zainar terdiam, dadanya naik turun cepat, keringat dingin membasahi tengkuknya. Chip berbisik, suara lirih penuh ketakutan. Zainar, itu bukan sekadar rekaman. Itu sedang menatapmu. Layar bergetar hebat, cahaya putih memancar lalu meredup. Sosok yang mirip Zainar itu tetap menatap dari balik statis, ekspresi samar seperti sedang menunggu. Tiba-tiba, wajah itu meregang, pecah jadi puluhan garis piksel, lalu layar memercik percikan listrik kecil. Wah, stop, hentikan. Itu bisa korslet. Chip panik, suaranya naik 1 oktav. Kalau sistem tua ini meledak, kepala kita bisa jadi popcorn. Tapi Zainar tidak bisa berhenti. Tatapannya terkunci pada layar. Sosok samar itu menggerakkan bibirnya perlahan, seolah mencoba mengatakan sesuatu. Tidak ada suara, hanya statis. Namun, dalam kekacauan noise itu, Zainar merasa mendengar bisikan samar di kepalanya. Keluar, sebelum terlambat. Zainar tersentak, menoleh ke kiri kanan. Ruangan tetap sunyi, hanya mesin tua yang mendengung. Kau dengar itu? Chip menelan ludah virtual. Aku rasa iya. Tapi itu mustahil. Rekaman video tidak bisa bicara ke kepalamu, kecuali. Kalimatnya terputus. Layar meledak dengan cahaya mendadak. Gambar melompat cepat, potongan pertempuran, pasukan berseragam hitam, mayat berserakan, pintu besi tertutup rapat. Semua muncul sekilas, bagai kilatan mimpi buruk. Lalu, monitor gelap total. Hanya pantulan wajah Zainar yang terlihat samar di permukaannya. Ia hampir menghela napas lega ketika tiba-tiba huruf-huruf merah muncul satu persatu. Tidak beraturan, seperti ditulis tangan oleh sesuatu yang tidak sabar. Nama ini tidak boleh ada. Tulisan itu bergetar, huruf-hurufnya seperti hidup, melompat-lompat di layar. Zainar membeku, tubuhnya kaku, jantungnya menghantam keras. Apa maksudnya? Bisiknya. Chip mendadak terdiam, hening, tak ada komentar sarkastis, tak ada lelucon. Hanya keheningan mencekam. Zainar menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi jemarinya gemetar di atas meja logam. Kata-kata itu masih berkilat di layar, berulang-ulang, seperti mantra kutukan. Nama ini tidak boleh ada. Nama ini tidak boleh ada. Nama ini tidak boleh ada. Lampu ruangan berkelip-kelip. Setiap kali huruf di layar bergetar, lampu seakan merespons, menciptakan irama menyeramkan. Arsip yang tadinya hanya dingin sekarang berubah jadi ruang mati yang penuh ancaman. Akhirnya, suara Chip kembali, tapi berbeda. Lebih rendah, berat, nyaris seperti bukan suaranya. Zainar, aku tidak yakin itu pesan dari sistem biasa. Sepertinya, ada sesuatu yang mencoba menghapusmu. Bukan hanya dari arsip, tapi dari kenyataan. Zainar membalikkan kursi, berdiri cepat. Nafasnya tersengal, matanya menatap ke arah pintu lorong yang gelap. Kenapa? Kenapa aku dianggap tidak boleh ada? Chip tidak menjawab. Layar terminal berderak, seperti retakan kaca menyebar dari tengah. Huruf merah terakhir muncul sekali lagi, lebih besar dari sebelumnya. Nama ini, huruf-huruf itu membesar, lalu CRACK. Layar pecah, percikan listrik beterbangan. Suara alarm mendadak meraung, merah berkedip di dinding lorong. Sirene meraung, merah berganti-ganti menyapu dinding lorong arsip.
Cahaya itu membuat bayangan rak logam bergoyang seperti barisan prajurit hantu. Zainar memejamkan mata sejenak, menahan dengung alarm yang menusuk telinga. Bagus, bagus sekali. Chip akhirnya bersuara lagi, kali ini penuh kepanikan. Kau baru saja menyalakan sistem keamanan Museum Kematian. Apa langkah selanjutnya, Tuan Jenius? Joget di tengah sirene, Zainar mengabaikan sarkasme itu. Napasnya terengah, tubuhnya masih gemetar akibat pesan di layar tadi. Kata-kata merah itu menempel di otaknya, berulang-ulang, nama ini tidak boleh ada. Ia menatap pergelangan tangannya. Angka skor digital yang tertanam di kulit masih berkedip stabil, 97. Angka itu nyata, tapi jika rekaman tadi benar, kenapa ada sosok dirinya di masa lalu? Dan kenapa identitasnya ingin dihapus? Chip, suaranya parau, hampir tertelan bising alarm, siapa yang bisa bikin sistem seperti ini? Pesan merah itu bukan bug biasa. Itu, sengaja. Chip terdiam sebentar, lalu menjawab dengan nada lebih hati-hati dari biasanya. Kalau harus jujur, itu level di atas sekadar protokol militer. Itu seperti perintah ilahi dalam bentuk kode. Seseorang benar-benar memastikan kalau nama, jejak, bahkan eksistensimu tidak boleh bertahan. Zainar merasakan dadanya sesak. Ia mundur, bersandar pada rak berdebu, mencoba meredakan gemetar di tangannya. Berarti, aku musuh mereka sejak awal. Bukan cuma musuh, Chip menimpali, kali ini tanpa bercanda. Kau ancaman yang mereka takutkan sampai-sampai harus dihapus dari sejarah. Zainar menggertakkan gigi. Ia merasa seolah dunia berputar, bukan karena alarm, tapi karena kesadaran yang menohok. Kalau aku benar-benar pernah ada di masa lalu mereka, lalu siapa aku sekarang? Detik itu juga, suara logam bergerak terdengar dari ujung lorong. Seperti pintu besar yang perlahan terbuka. Udara berubah lebih dingin, dan sirene makin kencang, seakan sistem berusaha menenggelamkan sesuatu yang sedang datang. Zainar menoleh, matanya membelalak. Ada yang masuk. Chip mendesis. Dan aku jamin, itu bukan petugas kebersihan. Zainar mengepalkan tangan, ototnya tegang, tapi pikirannya masih bercampur aduk. Pesan merah itu, rekaman wajahnya sendiri, skor yang terus menempel di pergelangan, semuanya terasa seperti teka-teki raksasa yang ditutup rapat dengan darah. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Kalau benar aku ancaman bagi mereka, berarti aku punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Chip terdengar setengah kagum, setengah kesal. Oh, jadi sekarang kau motivator juga. Bagus, tapi aku sarankan motivasimu dipakai untuk lari dulu. Karena apapun yang baru bangun di ujung lorong itu, jelas tidak datang untuk ngobrol santai. Suara dentuman logam terdengar lagi, lebih dekat. Rak-rak di sekitar mereka bergetar, debu jatuh berhamburan. Zainar menoleh cepat, matanya menangkap kilatan merah dari balik kabut debu. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, jawaban tentang siapa dirinya mungkin ada di arsip ini. Tapi untuk menemukannya, ia harus bertahan hidup lebih dulu. Derit logam makin jelas, pintu besi di ujung lorong bergerak naik, bunyinya seperti tulang tua dipaksa bangkit dari kubur. Cahaya merah sirene memantul ke balik kabut debu, menyingkap siluet tinggi tegap dengan bahu yang lebih lebar dari manusia biasa. Zainar menegakkan tubuh, nafasnya berat, tapi matanya tajam. Chip, itu apa? Chip menelan ludah virtual, suaranya tercekat. Oh tidak, aku kenal pola langkah itu. Itu bukan prajurit. Itu penjaga arsip, mesin tua yang seharusnya sudah mati ratusan tahun lalu. Siluet itu melangkah maju, tubuhnya setengah manusia, setengah logam berkarat, dengan helm retak memperlihatkan setengah wajah sintetis. Matanya menyala merah menyilaukan, bergerak kiri kanan seperti pemindai. Di dadanya, simbol tengkorak retak masih terlihat jelas, meski tergores waktu. Zainar menelan ludah. Para morta, bahkan di arsip pun mereka menanam penjaga. Penjaga itu berhenti. Sensor di matanya fokus ke Zainar, mengeluarkan bunyi, klik dingin. Lalu, dari dadanya, terdengar suara mekanis bergema di seluruh lorong. Target ditemukan. Identitas, tidak valid. Nama ini tidak boleh ada. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari alarm manapun. Sama persis dengan pesan di layar. Zainar merasa dadanya diremas. Dunia berputar. Ini bukan hanya pesan dari sistem. Ini perintah.
Aku benar-benar dianggap tidak boleh ada. Ya Tuhan, Chip berbisik lirih. Mereka tidak hanya menghapus catatanmu. Mereka membangun mesin untuk memburu keberadaanmu. Zainar mengencangkan rahangnya, sekujur tubuhnya dipenuhi adrenalin, sekaligus rasa marah. Kalau mereka benar-benar ingin menghapusku, kenapa aku masih hidup? Penjaga itu tidak menunggu. Tangan logamnya berubah menjadi bilah berkilau yang masih berlumur karat, tapi cukup tajam untuk membelah rak logam. Ia mengayunkan sekali. Rak di dekat Zainar terpotong bersih, berdebam ke lantai. Debu tebal menyelimuti ruangan. Zainar melompat mundur, hampir tersandung. Sirene merah berkedip-kedip makin cepat, seolah ruangan ikut menekan waktu. Chip berteriak, "Lari Zainar, kau belum siap melawan itu." Zainar memandang lurus ke mata merah penjaga. Tangannya mengepal kuat. Dalam hatinya, pertanyaan berputar. Jika mereka benar-benar ingin menghapusku, apa rahasia yang kubawa? Kenapa aku dianggap ancaman? Penjaga itu kembali bergerak. Langkah logamnya menggema di lorong sempit. Suara mekanisnya kembali terdengar. Kali ini lebih dingin, lebih mutlak. Eliminasi dimulai. Zainar menarik napas tajam. Ototnya menegang. Ia tahu pertarungan tidak bisa dihindari.